من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Oke, saudaraku, ini lupa jadi kameramen nih, sama takut. Oke, sekarang masuk di bulan puasa 26 ya? Iya, 25 kali. 26 ya. Nah. Nah. Kamu meledos berapa kali ya? Ya gitu. Pernah meledos belum puasa ini? Maksudnya pakai. Oh iya. Banyak. Kenapa bisa banyak? Panas di sana. Oh panas. Maksudnya demam. Berapa? Dihitung berapa? Puasanya aja yang dihitung. Enggak, itu puasanya. Bukan puasanya. Berapa ya? Pipil apa? Banyak apa? Panas di sana ya? Rizal berapa Rizal? 9 Mas, 9 ya. 9, bagus. 9-nya meledos sama 9-nya Enggak, puasa? ya, 11 Mbak. enggak, yang penting itu menghitung. Ah. 9 ya. 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 9
Kalau nggak tahu, berarti nggak tahu tangan gitu. Iya. Ada Banyak. sih, kalau hitungan mah ada. Ya harus dihitung Iya. gitu. Tanya berapa kan nanti disaur kan gitu ya. Itu arti pentingnya menghitung. Puasa. Reza berapa Zak? Puasa berapa kali? Puasa mokeng. Mokeng kan Pak? Mokeng kan. Bledosnya 6 Pak kata Pak. 6 Banyak. 6 puasanya? Bledosnya? Mokeng. Ya bagus lah. Berarti 20 hari puasanya. Enggak apa-apa. Mungkin masing-masing punya. Kalau Bapak kan menilainya dari sisi manajemen ya, bukan dari masalah spiritualitas kalian, tapi secara spiritualitas dari secara keseluruhan kan gitu ya. Kita harus pandai menghitung kalau utang berapa. Saya belum punya utang Pak. Nah, kalau yang lain sawah enggak ya, nggak punya utang ya. Saya aman Pak. Meskipun rumahnya jauh Pak. Saya ada kemarin dari Oh, utang juga ya. Enggak, udah Oh, iya. Nah, sekarang ini maksudnya gini, Bapak akan mengajarkan kalian itu yang sudah diterapkan di DHBH. Yang 7M itu kita mau melatih di poin ke 7. Ya. Poin ke 7 apa aja? Ya Pak. 7M poin yang ke-7. Meminimalisir Untuk evaluasi dan Jadi jangan pilih ya. Meningkatkan dan apa? meningkatkan kemampuan terapis menjadi profesional. Ya hampir apa? Kurang lengkap itu. Iya. Apa? Ah. Jangan senges apa? Meningkatkan kemampuan terapis yang ada. Tuh. Apa aja? Dal. Baca tapi kadang suka lupa Pak. Suka lupa. Kalau tengok lagi ya belum. Iya. Apa? Sabu. Apa itu? Ya, jadi gini judulnya bukan pokoknya meningkatkan kemampuan evaluasi. Oh. Ya. Mau boleh diri, boleh apa. Jadi tidak harus diri. Dalam ini poinnya meningkatkan kemampuan evaluasi. Kamu mau mengevaluasi apa? Administrasi dievaluasi, boleh. Meningkatkan kemampuan evaluasi diri, wah itu harus. Ya. Mau meningkatkan kemampuan evaluasi di bidang apa wis semuanya? Di bidang tata tertib, di bidang SOP, pokoknya judulnya meningkatkan kemampuan evaluasi. Judulnya itu. Ya. Kalau mau diterapkan meningkatkan kemampuan evaluasi diri. Contohnya, aku puasa. Ngedos nih 9 hari. Kayak gitu contohnya. Ya. Betul nggak? Dihitung. Evaluasi itu menghitung judulnya itu. Apapun yang namanya evaluasi itu menghitung. Dasarnya apa? Data. Maksudnya gitu. Misalnya Taza nih meningkatkan kemampuan evaluasi data, misalnya laundry deh. Hitung. Gitu ya. Alhamdulillah. Tuh ya. Ini Bapak mau memperdalam poin 7M karena 7M ini tadinya kan 7M, tadinya 5M kan ya. Tadinya tahun-tahun yang lalu itu 5M. Yang ke-6 dan ke-7 menjadi tugas manajemen. Menjadi tugas admin, jadi tugas para cabang. Sekarang di DHB diterapkan 6 dan 7 juga diterapkan untuk semua karena apa? Karena penting banget buat masing-masing gitu. Ya, mari
kita coba meningkatkan kemampuan evaluasi di bidang ini udah ya, bareng-bareng kita yang isi ya. Di bidang menghafal. Apa yang dievaluasi sekarang? Coba silakan Reza, dari Reza. Kamu evaluasi apa nih selama sebulan lebih ya, apa ya? Ada sebulan lebih ya? Tepatnya tanggal berapa, Mas? Tepatnya kayaknya sebelum bulan puasa ya. Nanti dilihat di YouTube ada. Kalau Bapak catat, Bapak catat tuh. Cuma catatnya di rumah. Kalau nggak salah tanggal 10 loh. Tanggal 10 sebelum bulan puasa berapa? Puasa tanggal berapa? 19. Nah, puasa tanggal 19 ya. Tanggal 10 sebelum bulan puasa berarti. Nanti cek deh. Nah, coba yang kamu bisa evaluasi apa aja? Nah, evaluasi, cara mengevaluasi seperti apa? Ya, evaluasimu gimana coba? Kemampuan mengevaluasi seperti apa? Ini latihan ya, nggak apa-apa, kita santai aja karena itu nanti manfaatnya buat semua. Khususnya buat kalian kita jadikan pimpinan-pimpinan ini. Evaluasinya apa aja? Evaluasi untuk doa. Ya, kamu mengevaluasi secara manajemen ya. Secara manajemen nih dari depan nih, dari atas. Kamu melihat ke bawah. Persoalan itu ada di bawah. Secara manajemen misalnya apa? Satu ya, tidak semua terapis ikut bergabung ketika membuka toko kan ya, dan menghafal. Ya, satu nih, tidak semua terapis yang tinggal yang baik yang di DHBH maupun yang di luar tidak mengikuti saat berdoa. Saat membuka toko tidak semuanya ikut, itu judulnya ya. Baik yang di luar maupun yang di dalam. Kalau yang di luar banyak faktor. Tapi kalau yang di dalam, apa evaluasinya? Sebabnya? Ini cara melihat nih Bapak ya. Cara kamu lihat kalau misalnya kamu nanti jadi seorang leader, jadi seorang pimpinan, jadi seorang yang bertanggung jawab di bidang manajerial, kan gitu. Kenapa mereka tidak ikut? Pak, satu masih tidur. Apa Bu? Siap. Amel. Sakit. Ada. Ya, pilihan banyak. Kenapa mereka tidak ikut? Kira-kira apa? Malas. Apa Bro? Kira-kira Bro? Lupa. Lah, kamu kan bisa tetap kamu ketika nggak ikut tuh apa gitu loh? Kira-kira apa? Ngantuk apa gitu? Apa? Tidur ya? Ngantuk ya? Tidur ya? Terus? Sama pada ngantukan Pak. Ngantuk ya? Oh, apa? Mungkin malas sepertinya. Malas ya? Nah, itu salah satunya sebab-sebab mereka tidak ikut. Dan mereka, yang sebab yang lain jauh karena jam 8 nih. Yang lain kan belum bisa datang kan? Betul nggak? Pak Harsono, Nur, siapa lagi Ustadz, Toiti, Pak Sinti, siapa lagi? Kan jauh mereka. Ya. Oh, jauh. Yang dekat wis
Yang dekat yang sudah bangun aja tidak ikut. Contohnya Bayu kemarin tuh. Itu harus dievaluasi semua. Kalian sebagai orang yang dikondisikan untuk jadi seorang yang punya kemampuan, meningkatkan kemampuan evaluasi. Sebagai manajemen, harus evaluasi. Bagi dirinya, silahkan mengevaluasi diri sendiri, kan gitu. Itu contohnya. Terus apa kelebihannya orang yang ikut? Evaluasi juga. Kalau saya ikut, saya satu ikut terlibat dalam hal spiritualitas ketika membuka usaha ini. Dari pagi saya sudah berdoa. Insya Allah efeknya bukan hanya pada perusahaan, tapi pada saya dong. Ya enggak? Betul enggak? Nah, itu. Yang kedua, saya akan mampu menghafalnya. Kalau menghafal sendiri berat loh. Kalian belum ini bertahun-tahun udah bisa. Percaya deh, doa pembangkit energi, hadorot, ayat itu nggak ada yang bisa. Kalau dikerjakan sendiri itu susah. Ya buktinya sudah berapa angkatan sih? Loh, dengan ikut di pagi ini jam 8 sampai jam 9, kamu akan memiliki kemampuan menghafal, akan hafal nantinya. Dan itu modal besar, modal spiritualitas yang besar buat kalian. Membangun kekuatan dalam menghadapi hidup. Karena apa? Hidup yang kuat lahir dari doa yang tekun. Kalau kalian tekun berdoa, kamu akan kuat menghadapi hidup. Yakin. Hidup itu enggak gampang, yang pasti. Hidup itu penuh tantangan. Ya. Hidup ke depan itu banyak cobaan. Pasti hidup itu banyak cobaan, enggak mungkin enggak. Pasti akan dicoba. Kamu akan mempunyai kekuatan menghadapi hidup ketika kamu tekun berdoa. Makanya Bapak ajari kalian mulai dari pagi, dari bangun tidur dengan berdoa. Berdoa yang bisa diseragamkan apa? Ya olah nafas. Itu diseragamkan di DHPH. Kalau doa kalian kan banyak tuh, silakan masing-masing berdoa. Tapi doa yang diseragamkan untuk memanage pasien, karena nanti kan bermanfaat tuh buat mengelola pasien tuh. Ketika nanti pasien butuh olah nafas, itu kalian akan turun. Jam 8 berdoa, menghafal pembangkit energi, hadorot dan ayat rupiah. Nanti kalian akan jadi orang yang mandiri. Hadorot, tahlil, kamu bisa jadi pembina tahlil. Makanya Bapak ajarkan kalian di sini itu mulai dari apa? Membuka rapat pun harus gantian, jangan sendiri, harus gantian. Karena untuk proses belajar ini. Jadi nanti kalian ketika terjun di masyarakat, kamu kapan saatnya kan punya anak, ya, atau jadi pengurus RT, pengurus RW, atau nyambut tamu di acara pernikahan, kamu akan sudah punya kemampuan, nggak bingung, ya. Kamu nanti kapan saatnya kan punya anak, bisa ngajarin anak doa, seperti itu. Ya, jadi maksud Bapak memberikan program ini yakin seyakinnya akan bermanfaat buat kalian. Buat kalian pasti bermanfaat. Karena gini, kalau secara manajerial perusahaan akan kuat ketika dikelola sama orang-orang pintar. Kalau nggak pintar, jeblok pasti. Bapak pengalaman itu. Makanya di sinilah arti pentingnya meningkatkan kemampuan evaluasi.
dari evaluasi yang ada, uang bukan masalah bagi mereka. Mungkin ya, tapi kita akan coba bahwa ujung itu dari dulu nggak pernah itu, pokoknya judulnya itu semua dari pertama buka sampai tutup itu menjadi tanggung jawab bersama kan gitu. Kita sudah coba untuk membuat jadwal. Berjalan nggak Mas Abu? Nggak berjalan. Jadwal piket itu berjalan. Kalau berjalan bagus lah. Berarti kalian punya kemampuan memimpin, leader. Kalau nggak berjalan ya berat. Oke ya. Terus supaya ujung kan sama ya, sudah disamakan. Tapi mereka yang tidak ikut membuka ikat berdoa harus dibedakan. Sekarang Bapak memilih istilah bukan penalti karena gini. Karena si contohnya ya, teman kamu siapa namanya itu? Kang Abdu itu luar biasa banget loh. Bener. Jangan terbalik ngomongnya, bener lah. Komunikasinya bagus. Ya, bangunnya siang. Ya, bangunnya siang. Dan dia tidak takut dengan penalti. Tahu nggak maksudnya? Kan bahasa kemarin gitu kan. Mungkin sih siapa tuh? Son Haji sama bertiga satu orang, siapa lagi? Mas Bayu itu mungkin nggak takut dengan penalti itu. Kata-kata penalti sepertinya lebih mementingkan kedisiplinan. Tapi sekarang Bapak mau rubah tuh. Ya, mereka tidak kena penalti, mereka tetap dapat 30.000. Tapi yang tidak datang berdoa jam 8, tidak menghafal sampai jam 9, mereka bersedekah. Uang yang 30.000 potong 10.000 dimasukin kotak. Siapapun. Reza jam 8 belum datang bersedekah 10.000. Jangan dikasih 30.000. Kasih 20.000. Kalau masih begitu juga potong lagi nanti, sebulan coba kita pelajari. Kalau sebulan masih seperti itu, belum siap, jam 8 belum mandi, masih bau, masih acak-acakan, udah potong lagi. Dipotong kan buat sosial kemasyarakatan, bukan untuk perusahaan. Paham ya? Dipotong, dipaksa bersedekah aja, judulnya begitu aja deh. Itu nggak ngambil manfaat kita. Lebih baik DHBH berbagi buat orang minta-minta daripada orang yang malas. Maksudnya kenapa kita mengkondisikan seperti itu? Kita kepengen mereka itu sukses. Semua kepengen dalam kebersamaan membangun DHBH, membangun dirinya menjadi orang yang punya kekuatan tadi. Kalau secara organisasi saja sudah seperti itu, khawatir nanti melemahkan ke yang lain. Ya, oleh karena itu nanti yang dipotong-potong itu yang misalnya jam 8, jam 9 yang belum datang kan, ada juga yang kena penalti itu. Jangan diambil duitnya, dipotong, masukin ke kotak buat bersedekah. Supaya tidak berpikir, berpikirnya seperti perusahaan yang memotong karena kedisiplinan. Enggak, kita tuh membina, membimbing konsepnya. Ya, DHBH itu kepenginnya sih mereka berangkat, jangan terlambat. Ya, jadi DHBH tidak mengambil manfaat, DHBH tetap mengeluarkan 30.000. Tapi yang terlambat datang, yang belum siap, udah masuk
bikin kotak aja 10.000. Kecuali kalau sakit ya Pak. Oh iya, kalau sakit iya. Tapi kalau kayak misalnya kemarin pernah berdoa di belakang main HP, kan nggak masuk akal. Kalau sakit nggak masalah dong. Kita harus bantu, malah bawa ke rumah sakit bila perlu. Paham ya maksudnya ya? Tujuannya apa tujuannya sih? Kita membimbing mereka supaya tekun berdoa. Ayo berdoa bareng. Karena hidup itu gak gampang. Manfaatnya insya Allah nanti bagus, banyak lah. Itu contoh evaluasi. Tadi evaluasi dulu. Kalau begitu, berarti harus punya tindakan seperti ini. Itu contoh evaluasi. Bukan tahu-tahu mengambil kebijakan seperti ini. Dasar evaluasinya ada kan? Yang di sini pun, yang sudah bangun pun tidak ikut serta berdoa. Padahal sudah di ujung itu M yang pertama adalah memulai aktivitas dengan berdoa. Memulai dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa. Ya, gitu ya. Ini sebenarnya lebih ke yang bersifat umum, tapi ini terapannya dalam kehidupan berorganisasi kita coba terapkan itu. Gitu ya. Ini mulai dari sekarang Pak. Ini bukan itunya, sekarang kita lagi belajar mengevaluasi. Ya mulai dari sekarang. Dari sekarang, kalau posisinya nih Pak, datang itu jam 5, duduk, ini udah sampai jam 8 kurang 5. Nah, pas pada di atas mandi terus lupa di bawah gimana? Ini jam 8 pokoknya harus siap. Dari bawah ya? Harus di bawah. Di bawah, potong tetap. Iya, potong. Karena nanti Bapak akan pasang di situ. Buka lebih pagi. Jam 8. Jam 8 harapannya pasien sudah datang, itu rezeki kalian yang di sini, yang pagi-pagi ada di sini. Yang di Keranggan, di Cikampek juga begitu nanti ya. Ya. Kita usaha itu mulai dari pagi jam 8, atau sudah ada tambahannya jam 8 tuh. Ya. Nanti kalau kalian sudah hafal, sudah mulai bagus, ditambahin, bukan hanya itu. Enggak apa-apa kok. Ya, paham ya? Ini lagi apa sih? Lagi berlatih mengevaluasi. Ini lagi bicara berlatih mengevaluasi. Nah, keputusan itu nanti diterapkannya setelah Lebaran dong. Kalau sekarang kan nggak ada ujung. Ya. Yang penting ini lagi kita latih meningkatkan kemampuan evaluasi. Oh iya. Saya hidup sekian tahun. Berapa tahun Jak kamu Jak? 24 tahun. Coba kamu evaluasi deh hidupmu. Enggak apa-apa, latihan. Saya 2 tahun. Menjadi CEO. Pengalamannya apa Jak? Mondok berapa tahun Jak? 4 tahun. 4 tahun. Terus Evaluasinya lupa berdoa, lupa berdoa. lupa semuanya hilang pikirannya, hilang semuanya. Di pondok 4 tahun. Di pasar berapa tahun Jak? 3 tahun ini. 3 tahun. Berarti 7 tahun. Di jalan berapa tahun Jak? 4 tahun. 4 tahun. Panjang tidak? Rugi-rugi dikit. Terusnya Ya masing-masing bisa mengevaluasi diri lah ya. Masing-masing. Cuman gini, Bapak tuh mau kalian tuh sukses. Bahwa kalian harus punya tempat usaha setidaknya seperti yang pengalaman kalian. Seperti inilah misalnya. Ini Bapak kan sudah pernah buka 13 cabang. Sekarang tinggal 2 coba. Padahal Bapak punya kemampuan evaluasi. Tapi SDM itu nggak gampang loh. Ya. Bapak tuh evaluasi, jadi ada dari tahun mulai Bapak usaha lah gitu ya. Dari zaman sekolah Bapak tahun 1981 sampai 87
83 itu mulai belajar herbal ya, mulai belajar terapi kayak gini, udah mulai belajar di Jogja Mas. Tahun 83, Bapak usia berapa itu? Usia 21, 22. Nah, belajar tuh sampai usia 27. Ngantuk. Perjalanan Ya, artinya gini. DHBH itu dibangun 1987. Nah, 87. Motonya sama, dari dulu kayak gini udah dipikir bener itu, moto itu. Ya. Nah, sekarang kita coba terapkan itu. Yang 7M ini kita evaluasi semua. Mengevaluasi dari moto juga dievaluasi seperti apa. Terapan seperti apa. Oke ya. Berikutnya meningkatkan evaluasi di bidang apa? Misalnya dirimu dievaluasi masing-masing. Di bidang usaha DHBH ini evaluasi. Poin pertama tadi berdoa. Kita bahas tentang orang-orang yang berdoa ya. Tentang doa pagi. Poin yang kedua apa? Poin yang kedua membersihkan semua yang kotor. Kita evaluasi mana yang masih kotor. Evaluasi kamar kalian bersih apa enggak. Ini dari kamar nih. Ya. Pakaian kalian kotor apa bersih. Pikiran kalian bersih apa kotor. Pokoknya yang kaitannya dengan ini udah bersih nih, bagus. Mana lagi yang masih kotor? Ada nggak yang kotor? Kemarin kayaknya lihat di sana tuh kayak masih kotor tuh. Ya, itu kacanya sebelah sana kotor ya. Ini kan bersih tuh. Kaca sebenarnya kan kotor tuh. Terus tempat apa lagi? Tempat botol kesehatan itu apa namanya? Kotak apa? Kotak itu loh di situ. Kotak barang-barang. Kotak. Jadi kakak kotor. Nah, kayak gini ini bisa bersihin nggak sih? Ya. Kayak gini yang kuning-kuning itu. Iya. Karat ya. Udah singkirkan aja, kan ganti yang jangan berkarat gitu. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Perbaiki semua yang rusak. Yang rusak itu kemarin Bapak sholat di situ nggak ada kipas angin tuh di mana tuh, rusak apa? Bu? Di bawah ke atas. Kurang berarti di atas apa gimana? Nah, di rumah kan ada tuh. Nanti dipasang di situ. Tapi di kamar-kamar nggak ada yang kurang. Di mana? ruang juga udah AC. Pindah aja kita. Ruang 7. Udah nggak perlu pakai kipas angin. Kan udah ada AC. Mungkin kalau malam ada buat tidur nggak? Ya kan? Ya beli lagi aja, dipenuhi. Kan judulnya apa? Poin yang keberapa itu? Keempat kan? Keempat apa poin keempat? Lah iya udah melengkapi semuanya, perlu beli. Ya. Ini contoh evaluasi loh. Ini contoh evaluasi. Terus apa lagi? Monggo. M yang kelima. Apa Haris? Merapikan semua yang berantakan. Kira-kira kalau Bapak naik ke atas ke lantai 2 itu ada yang berantakan nggak?
Sudah, kamar-kamar kalian sudah rapi. Udah. Padahal udah rapi Pak, cuma selesai dari atas. Harus selesai. Iya. Kalau terlalu Ya kan nanti habis lebaran dipasang. Cuman di atas tuh nanti mungkin dicat dulu ya, dicat gentengnya dicat karena ternyata bocornya itu gentengnya sudah nggak ada lapisannya, sudah nggak ada lapisan apa namanya itu, lapisan apa namanya itu, paprok gitu. Ya nanti habis lebaran ditutup, dirapikan, pasti lebih rapi. Memang kalau mau dirapikan, mau menjadi rapi harus dibongkar dulu kan. Nanti diharapkan semuanya rapi. Ada yang berantakan, meja-meja kayak gitu berantakan, biar nggak berantakan seperti apa. Ya intinya gitu. Jadi 7M itu yang poin ke-5 sudah dapat semua. Enggak, monggo Salim. Apa itu? Ini Pak. Oleh-oleh Pak. Poin yang ke-6 meminimalisir dan mengoptimalkan. Nah, ini di sini luas banget nih. Ya. Meminimalisir biaya dan meningkatkan penjualan dengan layanan yang lebih baik. Contohnya meminimalisir biaya sendiri deh, misalnya biaya sendiri. Reza misalnya meminimalisir biaya. Saya biayanya banyak nih, buat makan berapa kali, tiap malam makan bakso. Itu kan harus dievaluasi. Oh, kalau kayak gitu boros kita. Ya, meminimalisir biaya dan meningkatkan pendapatan dengan pelayanan lebih baik. Pelayanan udah lebih bagus belum? Terapinya udah lebih bagus belum? Kan kayak gitu. Ini dari 6 itu luas banget. Contohnya lagi kajian itu ya, ini 6 dan 7 itu berkaitan banget. Misalnya gini, evaluasi laundry misalnya deh ya. Laundry, nih evaluasi ya, bentuk evaluasi manajemennya. Coba Mas Abu ngerti nggak? Laundry habis berapa bulan kemarin? Komisinya Ya semua. Habisnya berapa? Ngerti saja. Mau nyatet tuh. Lina dapat berapa? 2,6 komisinya aja. Sebelumnya berapa? 1,5. Ya, yang kayak gitu dievaluasi contohnya. Kenapa? Bapak tuh tahu, lakukan evaluasi. Apa sebabnya kok bisa begitu? Ternyata mesinnya rusak. Mesinnya rusak tapi tidak segera diperbaiki, tidak ngomong, tidak, akhirnya rusak itu kalau sudah 15 menit baru 13 menit mati itu ditunggu, nanti baru jalan, ditunggu setengah jam baru jalan. Itu contoh evaluasi Mas. Jadi kalau jadi tim manajemen itu mengevaluasi semuanya. Apa? Setelah dievaluasi, dicari penyebabnya, kenapa supaya lebih efisien seperti apa. Ya, contohnya lagi di bidang
Misalnya listrik, dievaluasi listrik itu biayanya berapa, ada peningkatan nggak, ada lonjakan nggak? Turun. Yang ada lonjakan apa? Jadi biaya di pos-pos itu dievaluasi semua. Coba kamu nanti evaluasi dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan. Itu pentingnya manajemen mengevaluasi. Lonjakan yang besar apa sih? Oh mungkin biaya perawatan menjadi besar. Berat kan, pekerjaan yang berat. Tapi kalau sudah terbiasa, nanti kalian akan punya kemampuan itu. Ya, misalnya buktikan saja nih, misalnya pernah suatu saat konsumsi kantor tuh jor-joran tuh, beli kopi sampai 500.000 misalnya. Kenapa? Sehari kopi bisa 12 apa sepanjang hari dari pagi sampai malam ngopi terus. Kan berat. Khawatirnya jadi penyakit kan itu. Khawatirnya nanti jadi pembeban yang berat. Itu kalian sebagai pengusaha evaluasi. Itu dalam hal poin ke efisiensi dan dengan meminimalisir biaya dengan efisiensi. Dalam hal peningkatan, misalnya peningkatan penjualan dengan pelayanan yang lebih baik, apa misalnya? Kita lihat ini terapis sudah 1 tahun kok belum bisa-bisa. Terus dievaluasi. Misalnya Aji selama 1 tahun kok baru menangani bekam aja. Reza ini udah berapa bulan kok baru bisa bekam doang. Bagaimana meningkatkan pelayanan? Sendirinya terapis sendiri harus mengevaluasi diri aja. Saya di sini sudah 6 bulan nih, kok baru bisa bekam. Sementara saya mau meningkatkan pendapatan, kan begitu. Saya sudah bertahun-tahun di sini nih, kok request saya kok baru sedikit. Evaluasi kalian. Paham ya maksudnya ya? Maksudnya itu meningkatkan. Kamu evaluasi terus. Kok saya di HBH baru sebulan. Kok saya sudah alhamdulillah sudah bisa menghafal pembangkit energi baru 2 bulan 3 bulan. Ya. Itu evaluasi juga dalam hal yang positif. Dalam hal negatif positif evaluasi juga. Itu maksudnya kemampuan meningkatkan evaluasi itu. Itu ya. Paham ya ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah belajar nih, sudah dikaji nih. Ya. Nah, nanti kalian kan di kompetensi itu kan ada seberapa besar Anda mengetahui, seberapa besar pengetahuan Anda tentang 7M misalnya. Tahu dong, berarti sudah tahu. Kalau orang yang ikut mungkin nggak tahu. Nanti banyak pertanyaan-pertanyaan. Untuk dasar apa? Nanti kita akan menghargai orang yang punya kemampuan tadi. Misalnya, apakah Anda menghafal doa pembangkit energi? Apakah Anda mengamalkan tiap pagi di DHBH saat buka? Kalau kalian sudah menghafal, jawab iya. Saya mengamalkan doa pembangkit energi dan ayat ruqyah dari pagi jam 8 sampai jam 9 sambil menunggu datangnya pasien, misalnya begitu. Itu punya diri sendiri. Kita nanti akan jadi orang kaya loh ke depan di tahun ini, insya Allah akan kembali lagi normal ekonominya, sehingga nanti akan membludak pasien nih, ya.
Nanti habis lebaran akan kita pasang buka mulai jam 8 sampai dengan jam 22. Ya. Puasa. Puasa. Bukan, nanti habis lebaran waktu pasang. Jam 10. Habis lebaran kan ada yang jam 9 lewat tuh, ada yang jam 9 lewat kan dapat ini. Kalau aturan tetap sama ya, tetap sama ya, jam 9 selesai. Tapi begitu ada yang nangani pasien kan ikutnya extra time, maksudnya gitu, tetap nggak berubah ya. Kenapa? Dimulai jam 8, maksudnya apa? Jam 8 tuh kok kalian sudah siap di sini, sudah berdoa. Diharapkan dengan ada pengumuman seperti itu, pasien datang dari pagi jam 8. Jadi kalian sudah dapat peluang pertama daripada yang belum, daripada yang di luar akan dapat peluang yang lebih besar. Ya, sama seperti jadi jam 8, saat 8 itu ada kompensasi, jam 9 yang lewat itu juga dapat kompensasi. Tapi kalian ketika sudah nanti kita akan gini loh, kalau kalian sudah hafal semua nih, terus hafal nih pembangkit energi sama ayat ruqyah, pagi berdoa, saat itu pun berdoa. Lah mungkin kompensasinya berbeda. Paham nggak maksudnya? Ini menggantikan posisi Bapak. Ketika pagi, sekarang bukan hanya Bapak yang berdoa, tapi kalian juga berdoa. Ketika malam, bukan hanya Bapak yang berdoa, kalian juga berdoa. Artinya rezeki yang datang nanti akan berbagi buat kalian. Karena kalian sudah berjuang secara spiritual. Kan gitu. Ya. Paham ya? Jadi makanya gini, nanti kalian silakan diajukan, ini Bapak juga udah nyampe ini. Keinginan kalian tuh apa? Di DHB itu keinginan apa? Nanti akan jadi patokan untuk penentuan kebijakan terkait dengan ujung, dengan kompetensi, dengan tunjangan. Itu akan ditentukan dari proses ini. Kayak gitu. Ya. Secara lebih terbatas nanti kita akan, sebenarnya ini orang-orang penting semua nih yang di sini. Sebenarnya. Ya Bapak sebenarnya berharap dari sinilah orang-orang yang seperti ini yang Bapak harapkan untuk jadi pengendali DHBH ke depannya. Ya. Makanya Bapak ingin kalian, apa sih keinginan kalian? Misalnya di Cikampek nih ya, ini contoh di Cikampek nih. Di Cikampek tuh tidak sama dengan yang di sini. Maka orang yang ditempatkan di Cikampek harus lebih diprioritaskan dalam banyak hal. Sampai Bapak ngomong, udah Cikampek tuh kita ruginya sudah banyak. Ya, 5-7 juta selama 6 tahun. Udah ratusan juta itu. Sekarang di Cikampek supaya banyak pasien ditempatkanlah orang-orang hebat seperti Edi sama ini nih. Sambil kan pendapatnya berbeda. Makanya di Cikampek nanti akan lebih diprioritaskan orang yang di sana. Fasilitas apa yang diminta? Misalnya mungkin ada standarisasi pendapatan sudah dibangun. Tapi orang-orang yang menjalani sampai kayak gini, pagi berdoa nanti dari pagi laksanakanlah kayak gini. Nanti akan disiapkan anggaran untuk kalian. Misalnya jadi kebutuhan apa yang sifatnya, kan Bapak bisa menghitung tuh pendapatan orang yang di Keranggan, pendapatan orang di Cikampek, kan beda tuh tipnya. Artinya penghasilan 1 bulan beda. Bapak akan menyeimbangkan, katakanlah begitu. Jadi kalian tidak merasa di Cikampek bisa nantinya bisa kerjasama loh, lebih potensi untuk Pak, kita kerjasama aja Pak, berbagi hasil, silahkan nanti kita hitung ya. Makanya di Cikampek ini
mau disiapkan anggaran, kamu mau utang berapapun dipenuhin, katakanlah begitulah judulnya lah. Istilahnya begini, ibarat kalau di Keranggan kan dapat duit, kalau di Cikampek harus dipenuhin utang berapapun. Ya, walaupun harus bayar, kan tetap harus bayar, iya kan? Makanya kayak THR pun dipenuhi dulu Cikampek. Orang yang bersedia berjuang. DHBA sudah rugi banyak lah di Cikampek, tapi masih berjuang. Mungkin kalau Cikampek nggak ada kalian kali, nggak ngundang Rizal kali, nggak undang Edi, diundang karena memang mau dikondisikan di sana. Kayak gitu misalnya. Ya, jadi ini kebijakan yang dari DHBA harus bijaksana, harus adil, harus membedakan orang-orang yang siap ditempatkan dengan orang yang tidak. Kan harus begitu. Ya gitu ya. Nanti kalian ngajukan aja, baik yang di Keranggan maupun misalnya gini. Coba dievaluasi diri deh. Sebagai kepala cabang, apa sih kelebihannya selama ini? Kurangannya apa? Admin apa? Coba dievaluasi dulu. Ya, belajar evaluasi. Apakah saya sudah layak naik tunjangan saya atau tidak? Kalau iya, kenapa? Kalian akan dilatih untuk mengkondisikan. Itu namanya meningkatkan kemampuan evaluasi, bro. Itu ya. Ini sampai jam berapa nih? Sampai jam 9 udah ya. Jadi, oke lah, mungkin banyak kali ini Bapak ngobrol membahas tentang ini semua, karena ini kan saatnya evaluasi. Di bulan puasa terakhir ini sudah, nanti kebijakannya mau diambil seperti apa. Contoh evaluasi yang lain misalnya, nih kebijaksanaan kemarin seperti apa, nanti mau diterapkan enggak bulan puasa depan. Ya, contohnya kemarin deh ya, contoh yang gampang. Bulan puasa pertama nggak jelas kan kemarin tuh. Amel mau buka, Son Haji mau buka, Abu tutup, diumumkan tutup, tapi prakteknya buka. Itu kan ambigu, nggak jelas. Nah, nanti ke depan supaya dievaluasi dulu sebelum memutuskan. Ya, contoh itu. Contohnya lagi, ini Bapak bulan Januari, Februari itu Desember, Januari, Februari itu nggak dapat fotokopi lembar besar, nggak ada. Jadi kalau Bapak nyuruh baru dijalanin, fotokopi diperbesar baru dibikin. Ya kayak itu gimana? Jadwal bulanan, Bapak pasang tuh Oktober, November ya, November pasang tuh program libur berwarna dibuat. Tapi kalau nggak dibedakan nggak jadi, nggak dibuat. Ya yang kayak itu dong. Itu kan pada latihan. Bapak minta orang yang hadir di MDM itu siapa aja, minta dikelompokkan jadi akhir tahun ini siapa yang hadir, siapa yang tidak, Amel hadir berapa kali, nggak ada tuh. Padahal tiap minggu saat waktu itu ditulis tuh, yang hadir ini, yang tidak hadir karena lagi nangani ini, yang ini kan ada datanya. Tapi harusnya akhir tahun tuh Bapak tahu jumlah, oh ini yang pernah hadir, nih Reza ikut hadir berapa kali, Abu berapa kali, kan harusnya ada. Ini contoh-contoh administrasi yang harus dibenahi. Cikampek nanti akan mulai aktif lagi. Ini contoh-contoh yang seperti itu nanti sebagai bentuk latihan kajian. Itu ya. Jadi banyak hal yang sudah kita bahas pagi ini.
Misalnya kayak gini kemarin terapannya, maka saya tanya, Reza datang jam berapa? Kalau tidak dapat, lagi tidak diterapkan ujung, tetap diterapkan kebijaksanaan yang terkait dengan misalnya orang datangnya siang, ya udah nggak usah dikasih, misalnya jam 11, ya udah berarti urutan sama lah, diterapkan gitu aja. Cuman kemarin karena nggak dikasih tahu aja. Kedepannya lagi nanti dibikin SOP-nya, makanya pentingnya SOP. Jadi kalian nggak usah nanya-nanya, SOP-nya semua ada. Karena Bapak lagi banyak SOP kan, tak kelompok-kelompokan. Karena nanti kalian mau tanya apa ada di situ. Gitu ya. Itu dulu mungkin dari Bapak. Mungkin nanti setiap hari kita akan bicara evaluasi. Tapi untuk ini pagi ini terus karena kalian tiap pagi berdoa begini, amalkan aja udah dari mulai membuka itu udah sambil duduk di sini kayak gini nggak apa-apa, langsung baca Al-Gharab, baca full itu sambil dibuka kayak gini nggak apa-apa, di pembangkit dari Al-Gharab pembangkit full sampai ayat kuning selesai. Saya yakin bulan depan sudah hafal kalian. Yang belum hafal kan datangnya terlambat kalian ya. Ya. Sambil baca dulu tapi sambil menghafal. Jadi nanti di Cikampek pun begitu, Mas. Jam 8 buka udah. Hadzarat dibaca, langsung pembangkit energi dibaca sampai selesai. Ya pagi. Tak jamin rezekimu dibuka yakin. Nanti makanya Mas Abu kan tak minta perbanyak tuh yang buku ini, tapi katanya mau diperbaiki lagi ya. Kalau mau diperbaiki, Mas tolong Mas ditambahkan lagi khasiatnya, Mas. Ya, disebutkan di situ supaya khasiat doanya Bapaknya. Ya, itu ya. Ditambah khasiatnya aja dulu deh untuk membangkitkan semuanya. Ya. Kalau artinya lebih bagus lagi kalau boleh juga cetak 2 buku. Jadi yang satu bahasa Arab gitu, satunya ada artinya sama khasiatnya. Paham ya? Enggak banyak biayanya, paling 200-300 ribu, tapi manfaatnya luar biasa. Ya. Jadi itu silakan disusun seperti apa. Yang penting biar tahu artinya juga biar tahu ya, Mas. Tapi boleh satu buku, jadi buku tebal atau terpisah boleh. Kalau mau dijadikan satu, jadi pertama aja dulu. Nih pertama bahasa Arab semua ya. Nanti bagian belakangnya yang cara membacanya boleh, mau dilengkapin artinya boleh, atau seperti apa. Yang penting ada khasiatnya. Nanti jadi buku tebal gak masalah. Ya gitu ya. Ini mungkin Bapak sedikit memaksakan karena Bapak punya pengalaman ini, Mas. Bapak merasakan keajaiban-keajaiban yang Bapak peroleh dari mengamalkan ini. Ini dari beberapa kiai lah, dari ratusan mungkin, yang kemudian Bapak rangkum dan Bapak amalkan. Setidaknya kalian kan banyak amalannya ya, tapi nggak apa-apa, ini sebagai tambahan saja. Tapi itu dasar untuk nanti kalian bisa punya kekuatan dalam menghadapi hidup. Insya Allah gitu ya, jangan panjang-panjang deh. Itu aja dulu. Jadi tambahannya tadi segera dikirim ya, keinginan kalian. Kalau sudah sampaikan juga ke Ustadz sama yang lain juga nanti akan disampaikan. Itu dulu, matur nuwun. Ada pertanyaan? Cukup ya? Itu saja. Kali ini mau diterusin atau cukup sekian dulu ya, nanti besok kamu duduk
baca doa, baca amalan dari pertama sampai nanti akhirnya lepas. Gak usah baca, udah begini. Kalau sudah hafal semua, kamu gak usah bersuara, diam aja sini. Di sini duduk batin. Baca doa basmalah, sudah tahu hafal urutannya. Di sini. Tiap pagi kamu duduk kayak begini, sejam selesai. Masya Allah, luar biasa. Nanti kamu ada saatnya kamu duduk begini nangis kamu. Yakin kapan saatnya. Kamu udah hafal ini, diamalkan kamu sambil duduk kayak gini, nangis kamu. Ininya mengamalkan berjalan tapi kamu nangis. Dan itu akan datang kapan saatnya. Ya Mas ya. Itu aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.